Menurut Bapak sendiri sebagai kepala desa dan juga sebagai warga Bulukerto, apa sih Pak yang membuat istimewa dan apa yang menjadi keunggulan di Desa Bulukerto ini? Visi besar di dalam 6 tahun ini, desa ini Bapak mau bawa kemana? Arahnya kemana? Konsepnya kan gini, ketika kita punya dream, ya, kita punya dream, maka ketika itu kita lakukan terus menerus maka itu akan terwujud insya Allah ya. Saya mau bahwa pendidikan atau tingkat pendidikan warga desa Bulukerto itu meningkat. Saya itu punya impian bahwa nanti desa Bulukerto itu punya kawasan ekonomi khusus. Halo Bolo Istimewa, ini adalah episode pertama dari Istimewa Pods, podcast pemerintah Desa Bulukerto yang diproduksi oleh Komunitas Informasi Masyarakat Gema Bulukerto bekerja sama dengan KKN PPM UGM Sawiji Bumiaji. Sebelumnya perkenalkan saya Vincent Chandra dari KKN PPM UGM Sawiji Bumiaji. Pada episode perdana kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Kades nih. Pak Suhermawan. Ya, selamat siang Pak Kades. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Baik dong. Oh baik. Enggak pernah sebaik ini. Enggak pernah sebaik ini. Bapak hari ini terlihat sangat rapi Pak. Apalagi kamu. Kamu ganteng sekali. Terima kasih Pak. Gimana kakaknya? Lancar? Lancar Pak. Ya. Puji Tuhan. Ini masih tersisa 20 hari lagi ke depan. Dan teman-teman juga ngerasa sangat nyaman sih Pak di desa ini. Ya. Betul. Apalagi dibantu oleh Bapak dan juga perangkat-perangkat desa yang lainnya. Iya. Oke. Semoga betah lah ya. Amin. Oke, mungkin untuk mengawali podcast kali ini bisa diceritain nih Pak latar belakang Bapak hingga sampai menjabat sebagai Bulukerto 1 saat ini. Oke, latar belakang sebenarnya berangkat sejak saya itu masih seusia kalian atau bawahnya. Dulu saya masih ingat awal-awal kuliah semester 1 bahwa besok-besok saya sudah punya niatan saya ingin membangun desa saya. Jadi setelah saya lulus saya selesaikan studi saya S1, saya akan kembali ke desa lagi untuk mengabdikan diri saya di desa. Karena memang berangkat dari kecintaan saya pada Bulukerto, tempat kelahiran saya sudahlah saya tak mentasarufkan diri, saya niatkan untuk mengabdi kepada desa kelahiran saya, desa Bulukerto. Gitu. Berarti emang cita-cita dari sejak remaja ya Pak, dari bangku perkuliahan pengen mengabdi sebagai aparat desa begitu Pak? Lebih tepatnya adalah niat suci. Karena melihat kondisi desa dulu dan keinginan memang keinginan yang sangat besar dan cita-cita saya untuk membangun desa. Nah itulah titik balik awal daripada perjalanan mulai saya menata, kemudian saya membangun jejaring, saya mulai belajar untuk tahu budaya, kemudian tahu apa yang ada di warga masyarakat, apa yang menjadi kegelisahan warga masyarakat, apa yang menjadi isu di masyarakat, dan itu sudah mulai saya kumpulkan sejak saya masih kuliah. Itu sekitar tahun 2006-2007, itulah langkah awal saya sebenarnya saya bisa menjabat hari ini. Itu kan setelah penantian kurang lebih sekitar berapa tahun kalau mulai 2007 ya. Wah, berarti ada sekitar 17 tahun. 17 tahun di 2022 itulah akhirnya saya ini. Akhirnya 2022. Dapat kesempatan. Walaupun di 2016 sebenarnya saya sudah pernah tuh diminta lah beberapa warga dan sekelompok warga masyarakat untuk nyalon yang di 2016. Cuman karena waktu itu saya masih duduk sebagai ketua BPD dan juga masih istilahnya kalau dalam Jawa itu belum dapat insight. Bahasa Inggris itu ya. Itu bahasa Inggris Pak. Kita masih belum dapat insight. Kemudian saya janjikan bahwa di tahun depan atau periode depan tahun 2022 itulah saya momentum siap untuk mau dicalonkan gitu kan. Karena dulu juga masih bisnis dan lain sebagainya, kemudian
salah satunya juga jadi ketua BPD itu waktu itu. Oke. Ya mungkin itu sih. Kalau awalnya ya. Semoga itu bisa menjadi inilah bahan untuk teman-teman nanti bawa pulang gitu ya. Oh, siap. Bahwa konsepnya kan gini, ketika kita punya dream, ya kita punya dream, maka ketika itu kita lakukan terus-menerus maka itu akan terwujud insya Allah ya. Insya Allah, amin. Jadi teman-teman nanti juga seperti itu. Dreamnya sekarang teman-teman apa, itu pegang benar-benar. Nanti insya Allah kalau teman-teman niatkan di dalam hati sungguh-sungguh maka manjada wanjada itu. Manjada wajada. Artinya apa itu, Pak? Jika kamu bersungguh-sungguh maka kamu akan ketemu hasilnya itu. Amin. Kurang lebih tadabbur ayatnya seperti itulah. Jadi gitu teman-teman. Jadi Pak Kades ini hingga sampai di jabatannya sekarang tuh emang prosesnya panjang ya, Pak? Panjang dan penantian yang lama gitu ya. Bukan serta-merta hanya setahun 2 tahun, bukan itu. Kalau yang diketahui beberapa orang mungkin kan hanya persiapan kok hanya setahun 2 tahun nggak akan kira menang. Visinya apa? Visinya adalah membangun desa. Ya toh, membangun desa dalam rangka apa? Oke, yang waktu itu saya ketemu adalah bahwa di Bulukerto selama ada Prona ya, proyek nasional berupa sertifikasi tanah, itu kan belum pernah dilaksanakan oleh desa. Artinya belum terakomodir gitu kan kepentingan warga masyarakat terkait pensertifikasian massal belum pernah terjadi di Bulukerto. Dan itu juga merupakan isu. Saya jadi keliling ke pojok-pojok kampung, ke setiap gang. Itu kan ketemu. Jadi kami akan siap mengusung siapapun yang akan maju menjadi kepala desa kalau punya visi itu kan. Saya oke. Walaupun dengan resiko hukum yang sangat tinggi ya hari ini, karena memang tidak mudah untuk membuat suatu perubahan, salah satu perubahan maksudnya untuk proses PTSL itu loh. Kan Prona yang sekarang itu, kalau dulu kita kenal ya program pensertifikasian massal itu kan SMS, sertifikasi massal swadaya, kemudian ada Prona proyek nasional, kemudian ada yang sekarang eranya Pak Jokowi itu PTSL istilahnya, pendaftaran sistematis tanah lengkap. Berarti semua berkaitan dengan tanah dan administrasi itu udah online semua gitu, Pak? Online semua ya. Jadi pada saat PTSL itu ada upload yang harus dilakukan ke Kementerian Agraria kalau Kementerian Agraria. Ke BPN. Iya. Oke. Ya kurang lebih itu sih kalau awal sampai hari ini gitu ya. Oke, jadi guys, ceritanya Pak Kades ini untuk menjabat nih cukup menarik karena latar belakang ilmu beliau mengambil komunikasi, terus sempat juga menjadi pebisnis nggih, Pak? Iya. Dan waktu itu sempat mendapatkan untung besar, tapi akhirnya beliau rela untuk meninggalkan posisinya sebagai pengusaha dan sekarang menjadi kepala desa. Dan ini saat ini sudah menjabat 2 tahun nggih, Pak? Kurang lebih. Alhamdulillah kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Dan kita ucapkan selamat karena Pak Kades ini mendapatkan tambahan lagi 2 tahun. Jadi beliau Terima kasih. Jadi beliau bisa menjabat lebih lama di sini dan lebih mudah lagi untuk membangun, karena kesempatannya kan sebenarnya gini, residu pertarungan politik tingkat desa itu kan langsung ya, lain dengan pilpres, lain dengan pilgub, pilwali. Kenapa? Apa yang berbeda, Pak, dari kontestasi itu? Pertarungannya langsung. Dalam satu desa pertarungannya kan langsung, sehingga misalkan ada 2 atau 3 calon itu kan pertama yang membawa adalah keluarga, kedua adalah teman, dan itu kan pertarungannya langsung dengan tetangga, dengan yang gitu tuh. Dekat gitu ya, Pak ya. Dan kita ketemu lawan politik juga karena satu desa ya pasti kan sering toh setelah itu. Itu aja sih kalau kelebihan dan kekurangan dari Pilkades itu. Yang bikin ngeri karena gesekannya secara langsung. Berarti intensitas politiknya cukup tinggi juga ya, Pak? Sangat tinggi. Sangat tinggi ya.
pada saat itu jadi dari 5.500 kalau tidak salah tingkat kehadiran warga itu kurang lebih 90%-an. Wah, tinggi ya, sangat Pak ya? tinggi, Sangat tinggi ya. sangat tinggi. Partisipatif ya. Karena kan pertarungannya sangat kompleks ya, kompleks. Jadi ya keluarga juga teman, kolega. Iya, gitu betul. dan satu kampung gitu kan. Iya, ternyata dengan strategi komunikasi dan approach yang baik ke stakeholder termasuk ke ketua adat atau ketua organisasi komunitas itu berhasil untuk membawa Pak Kades hingga di kursi kepala desa sekarang gitu, Pak. Ya, amin, insya Allah begitu. Oke, nah itu tadi kita membahas terkait dengan masa jabatan atau jabatan yang saat ini Pak Suhermawan emban. Nah, kali ini mungkin sedikit lebih personal, Pak. Ini kalau boleh tahu apa sih Pak hobi Pak Suhermawan ini, Pak? Jadi gini, kalau hobi saya dari kecil itu suka main bola ya. Main bola? Iya, main bola. Bahkan sepak bola itu seolah-olah jadi agama kedua ya. Seolah-olah jadi agama kedua bagi hidup saya gitu ya. Nggih. Jadi saya juga salah satunya mengawali itu juga belajar memimpin itu juga saya bikin SSB sekolah sepak bola tahun 2009. Dulu sempat punya atau Jadi melatih, pelatih. Pak? Oh, pelatih. Saya jadi pelatih klub. Kemudian saya juga mendirikan sama teman-teman mendirikan sekolah sepak bola tahun 2009. Iya. Cuma saya mulai melatih bola itu tahun 2008. 2008. Sudah melatih klub lokal, maksudnya klub Gala Muda lokal sini, lokal Bulukerto ya. Pada tahun 2016 ya setelah saya latih kurang lebih 6 tahun ya 6 tahun 5 tahun anak-anak yang U16 itu bisa juara 3 Pak? juara 3 satu Kota Batu. Dan itu tidak pernah terjadi ya. Wah, sejarah baru itu, Pak. Sejarah baru. Dan itu memang generasi emas gitu kan. Oh, Karena generasi emas. Sepak bola kan bukan individu. Iya, betul. Cari orang, tim kolektif. Iya. Cari orang berapa? 13-15 itu sulit itu kan. Apalagi bisa bertahan satu tim sampai remaja itu kan sulit banget itu. Betul. Menjaga kestabilan konsistensinya itu kan itu susah. Apa arti Bulukerto istimewa, Pak? Kalau Bulukerto itu kan Bulukerto sendiri itu adalah desa ini ya. Artinya itu sejarahnya Bulukerto ya. Iya. Sejarahnya Bulukerto itu kan di 1916 sama petinggi dulu itu namanya Mbah Aris Kertowiryo. Mbah Aris itu menamakan Bulukerto. Bulu itu diambil dari nama kayu, nama jenis kayu. Di Jawa kan ada kayu bulu, yang kayu yang gede itu biasanya di punden. Di punden itu ada kayu bulu itu. Nah, sehingga itulah yang dipakai dasar patokan Mbah Aris waktu itu kurang lebih ya, ini masih kurang lebih 1916. Makanya yang selamatan desa tahun ini itu kan ke 108. Ya, berangkat dari situ. Oh, berangkatnya dari situ. Mbak Aris. Nah, Kerto sendiri itu kan artinya kalau di Jawa Kerto itu adalah sebuah kerumunan yang ramai. Jadi gitu. Kerto atau bisa sesuatu yang mahal. Sesuatu yang mahal juga. Tergantung konteksnya gitu ya. Oke. Sesuatu yang berharga gitu ya. Sesuatu yang berharga. Berarti Bulukerto sejak dari 1916 itu namanya udah Bulukerto. Iya, Bulukerto mulai awal 2000 itu kan berarti kan sebelum Indonesia ada. Iya, itu bahkan sebelum Perang Dunia Pertama itu. Iya. Oke. Nah, 14 tahun lah sebelum Perang makanya. Dunia Pertama. Nah, terus semenjak masa jabatan Bapak nih, Bapak membawa kata istimewa untuk disandingkan dengan nama Bulukerto. Itu maknanya apa, Pak? Kenapa jadi istimewa, Bu? Itu juga hasil daripada saya keliling itu, gitu, keliling kemana-mana itu kan. Satu desa itu banyak yang ngomong bahwa lu mosok desa nih ya, ini bahasa warga ya, masyarakat. Masa desa yang istimewa gini nggak maju dan lain sebagainya lah, di bidang wisata lah, di bidang apa gitu. Betul. Kan. Nah, lihatlah apa desa sampean lu istimewa gitu. Masa untuk jadi juara desa gitu kan. Iya. Akhirnya itu itu menggaung dari semua ini. Akhirnya
saya terinspirasi tuh. Dapat insight dari situ. Saya sebenarnya sudah ngumpulin kan kalau kita mau nyalon gitu kan. Pasti udah Kita siap kan visi-visinya, kemudian tagline segala tagline, macam. jargon, slogan gitu kan. Betul. Itu sudah nyiapkan. Saya dulu sudah menginventarisasi sekitar 8 kata. 8 kata. Ada yang kalau luar biasa khawatir. Karena luar biasa sudah milik Ariel gitu kan. Cetar sudah milik Syahrini gitu. Iya. Dan itu mungkin terlalu mainstream juga Pak, luar biasa. Bulukerto luar biasa. Kepanjangan itu Pak. Iya, juga ada enak juga. Akhirnya kan salah satunya istimewa itu juga berangkat dari sebenarnya bukan saya sendiri yang menemukan. Itu karena hasil keliling Bapak itu. Keliling itu ke pojok kampung tadi itu juga gitu. Selain dapat program Prona itu juga dapat kata istimewa itu. Oh, ini bagus nih istimewa. Terus juga sempurna karena enggak mungkin kan kita yang sempurna. Hanya milik Allah. Betul. Ya kan enggak mungkin. Bisa Bulukerto sempurna. Wah, itu kan. Bulukerto spesial juga dikiranya nasi goreng, Pak. Nasi goreng spesial Ya tinggal martabak. Sebenarnya istimewa juga ada dipakai martabak juga. Cuma kan iya. gini. Ada juga ada. Ternyata istimewa tuh hasil dari Pak Kades ini menemui warga-warga dan akhirnya muncul satu kata itu istimewa. Betul. Yang kemudian itu akhirnya juga saya mencari coba saya breakdown, saya coba maknai bahwa I-nya itu adalah ideologis. Bahwa kita harus punya ideologis ketika memimpin ya, ketika kita menjadi leader kita harus punya prinsip, kita harus punya dasar ideologis. Kemudian S-nya itu scientist gitu kan. Science lah. Wah, saya baru tahu nih ternyata tiap huruf di dalam kata istimewa tuh ada artinya. Ada termaktub di di profil desa. Termaktub di profil desa. Iya. Oke. Kemudian teknokratik. Apa itu Pak teknokratik? Kita mencoba mendekati apapun itu dengan berdasarkan kemahiran atau ekspertasi. Misalkan membangun kita butuh teknik sipil. Nah, nanti juga nyambung ke reformasi birokrasi itu. Ketika apapun yang ditangani oleh ahli, gitu. Itu dia akan cepat. Dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Betul. Jadi kemudian apa? I-nya itu inspiratif. M-nya itu merakyat. E-nya itu edukatif. W-nya itu wibawa. Kita coba membawa desa Bulukerto itu lebih berwibawa. Kemudian A-nya itu amanah. Iya. Wah, bagus ya Pak. Maknanya dalam ternyata. Sehingga itu dari kata istimewa saya breakdown ke berbagai itu tadi berbagai ini lagi terus kita akronimkan menjadi istimewa gitu. Oke, nah tadi setelah Bapak keliling akhirnya Bapak berefleksi dan ternyata desa kami ini ternyata istimewa. Nah, menurut Bapak sendiri sebagai kepala desa dan juga sebagai warga Bulukerto, apa sih Pak yang membuat istimewa dan apa yang menjadi keunggulan di desa Bulukerto ini? Mungkin gitu ya, secara objektif sebenarnya secara kontur alamnya kontur alamnya itu Bulukerto menghadapnya ke Malang kemudian ke Batu. Jadi kalau di beberapa titik di beberapa lokasi itu kamu Mas Vincent sampean Mas Vincent ini bisa melihat view-nya di Bulukerto itu sangat istimewa. Iya. Dan kami juga punya salah satu sumber mata air yang sangat besar, ada Umbul Ngemulo, itu dialirkan ke Malang, ke Kota Batu, ke desa-desa sebelah. Itu kan saya kira juga istimewa. Menjadi salah satu istimewa. Kemudian kami punya Gunung Pucung dan Bukit Jingkoang itu juga sangat istimewa. Kemudian juga tidak kalah pentingnya nilai-nilai yang ada di warga masyarakat terkait nilai adat dan budaya itu sangat masih melekat. Masih dan kental masih banget. Uri-uri. Apa itu Pak di uri-uri itu? Dijaga. Keberlangsungannya sampai hari ini. Maksudnya di betul, tengah floating information seperti globalisasi ini, segala macam, kompleksitas persoalan warga masyarakat. Betul.
itu masih terjaga itu kan saya kira sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat istimewa baik. gitu, sangat istimewa gitu. Iya iya iya. Belum lagi warganya juga gitu kan, ramah-ramah gitu kan. Itu kan juga menjadi keistimewaan tersendiri ya. Betul betul. Jadi emang pas pertama kali teman-teman KKN ini datang ke sini tuh, wah desanya ternyata udah bagus ya. Maksudnya dari segi tampilan kita ngelihat paling awal ya kondisi rumah-rumahnya, oh ternyata udah mungkin menengah ke atas. Oh tapi ternyata di dalam perjalanannya masyarakat sini juga ternyata masih menjaga adat istiadatnya nggak Pak ya. Betul. Dengan apa ya tetap ada kemarin Pak apa Selamatan itu desa. Selamatan desa. Selamatan desa, ada sedekah bumi. Sedekah gitu bumi. Kemarin juga ada festival juga. Iya, betul. Festival yang diisi oleh komunitas-komunitas seni dan budaya yang ada di Bulukerto nggih Pak. Betul. Ya kemarin itu kan ya dalam rangka selamatan desa itu toh yang apa? Karena ada beberapa hal sehingga kami tidak bisa karnaval kan tahun ini. Saya pending tahun depan sehingga saya kok punya ide ya kemarin juga apa teman-teman dari grup kesenian itu Pak gimana kalau misalkan semua kesenian ayo siap wis. Iya. Oke, akhirnya itu yang awalnya dari 12 kontingen akhirnya menjadi 32. Akhirnya 32 nggih Pak. Wah. Dan alhamdulillah kan di awal yang hanya minim dari antusiasme malah pada saat menjelang hari H malah banyak itu. Wah, antusiasme dan tiap komunitas dan kesenian itu malah pengen tampil gitu ya Pak, pengen tampil banget. Jadi kayak mereka berupaya untuk sebaik-baiknya pada saat karnaval itu terlihat totalitasnya banget sih Pak. Betul. Kurang lebihnya itulah. Kurang lebihnya itu. Tahu sendiri tahu kemarin saya juga sampai terharu sampai terenyuh ternyata warga itu padahal kan itu tidak didanai oleh desa. Desa mendanai tapi cuma beberapa sekian. Ya mungkin hanya beberapa titik kayak panggung kehormatan, kemudian konsumsi, operasional dan lain sebagainya. Betul. Kan hanya itu toh. Hanya mungkin sekitar 65 juta. 65 juta. Dan itu wah luar biasa. Padahal kemarin satu kontingen itu bisa menghabiskan sekitar 5 sampai 15 juta loh. Gitu. Iya Pak. Yang nyewa sound dan lain sebagainya. Betul. Itu sound tiap kontingen guys itu punya soundnya masing-masing dan besar-besar lagi kan? Itu pasti mahal banget itu. Belum kostum segala macam ya. Kostum, konsumsi segala macam gitu kan. Itu makanya yang membuat Bulukerto tuh istimewa karena dari masyarakatnya aja itu rela untuk gotong royong swadaya sendiri untuk bisa meramaikan acara desanya. Maksudnya kesadaran warga masyarakatnya masih tinggi. Betul Pak. Yang kemudian itu menjadi cinta dan bangga pada desanya itu juga sangat tinggi. Saya kira itu sih. Nah, oke, mungkin sekarang kita lanjut membahas terkait dengan program-program unggulan yang ada di Desa Bulukerto ini Pak dalam kepemimpinan Bapak. Saya fokus pada satu bidang pendidikan. Iya, jadi, pendidikan. Saya mau bahwa pendidikan atau tingkat pendidikan warga desa Bulukerto itu meningkat. Nah, salah satunya makanya saya bantu warga desa Bulukerto yang tidak istilahnya kurang mampu ya. Kurang mampu. Ini saya coba carikan beasiswa melalui KIPK. Nah, karena saya punya jejaring yang bisa saya mengakses itu sehingga itu yang saya manfaatkan untuk membangun desa tadi untuk meningkatkan taraf pendidikan di sebuah desa. Gitu. Saya juga ini juga lagi berupaya untuk Bulukerto bebas dari putus sekolah gitu. Bebas dari putus sekolah. Nah, yang istilahnya yang masih SMP akan kita berikan paket C, paket B ya, paket B. Yang SMA kita bisa berikan paket C, yang kita coba ke sana. Salah satunya itu. Kemudian itu dari segi pendidikan ya Pak. Pendidikan dan knowledge ini kami juga lagi menginisiasi untuk perpustakaan desa dengan harapan bahwa dengan adanya perpustakaan desa maka minat bakat warga masyarakat untuk membaca itu lebih tinggi. Nah, terkait dengan literasinya gitu Pak. Literasi tadi ya, itu kami berharap ke sana. Wah, itu ide yang menarik sih Pak. Tapi emang kalau boleh tahu dari segi pendidikan apakah mungkin masih banyak yang putus sekolah atau gimana Pak? Ini kami lagi menginventarisasi ya. Artinya kami coba berupaya
mendata, Mendata. identifikasi lah siapa-siapa nanti yang bisa kita upayakan untuk supaya bebas dari putus sekolah. Itu salah satu apa visi ya, salah satu Visinya. visi. Nah, kemudian di sektor kesehatan kami mengupayakan kesehatan warga masyarakat ini bisa meningkat dengan salah satunya sudah kami bangunkan Vaskes baru berupa Polindes ya, yang kita upayakan juga sebagai inovasi nih ini sebagai pustu atau puskesmas pembantu. Sehingga nanti bisa bisa dipakai persalinan gitu loh. Jadi harapannya kalau ada warga yang sakit atau butuh persalinan bisa dilayani, langsung di sini. Iya betul. Karena nanti kan meningkat. Jadi mungkin dirujuk ada kemana? grade-nya. Setelah dari Polindes ya tingkat desa, maka dia akan naik satu tingkat untuk menjadi pustu. Jadi itu salah satu upaya kami di bidang kesehatan. Kemudian juga kami juga desa yang ramah dengan misalkan kalau kan di sini juga ada rumah sakit, ya kemudian sekarang ada apotek juga. Betul, kan gitu ada ya. apotek juga, jadi, ada RS Punten juga. Kan itu toh. Sehingga itu kami upayakan bisa membantu bekerja sama kolaps dengan desa dalam rangka peningkatan kesehatan warga masyarakat. Kemudian kalau Posyandu ILP yang sudah berjalan sekitar 4 kali ya, itu integrasi layanan primer itu jadi dari 0 bulan sampai ke lansia itu posyandunya bareng. Nah, itu juga salah satu project pilot kami. Dari semenjak kelahiran sampai nanti lansia itu bisa dalam satu posyandu gitu ya Pak. Betul. Iya. Itu kemudian ini saya juga lagi menginisiasi adanya posyandu disabilitas. Posyandu disabilitas, apa itu Pak? Jadi gini, posyandu yang khusus untuk para penyandang disabilitas. Itu. Karena ini kami juga lagi kemarin sudah koordinasi karena memang ini satu-satunya, insya Allah ya ini adalah pilot project satu-satunya di desa di Kota Batu. Wah, yang punya salah posyandu satu inovasi lah di bidang khusus disabilitas. Ya. Iya. Karena kan pasti dari pelayanannya, dari fasilitasnya, infrastrukturnya kan pasti beda ya Pak. Ya, antara kan disabilitas. Lebih ekstra juga itu kan. Lebih ekstra juga. Karena artinya ini karena program belum pernah ada di Kota Batu sehingga ini juga menjadi PR kami, ya toh? Iya. Di PR kami. Iya. Itu ya di pendidikan, kesehatan, kemudian di bidang keagamaan, ya toh? Di bidang keagamaan dan budaya kami juga concern semua pemuka agama. Ya, semua pemuka agama ini coba saya kumpulin nanti dalam rangka bisa membuat forum kerukunan antar umat beragama. Salah satunya itu ya toh, untuk memperkecil ketimpangan atau gesekan atau konflik horizontal, mengecilkan konflik gitu ya Pak. Memitigasi itu. Supaya Desa Bulukerto harapannya juga ya masyarakat lebih toleran gitu ya Pak, terhadap perbedaan gitu kan. Ya betul. Itu dari sisi keagamaan. Mungkin ada sektor lain Pak? Sektor budaya tadi. Sektor adat ya. Adat dan budaya sudah saya bikinkan lembaga adat. Lembaga adat. Itu juga baru terbentuk tahun ini. Tahun 2024. Bulan berapa ya? Kalau nggak salah bulan Februari saya baru bentuk itu. Berarti tergolong baru ya Pak? Baru. Berarti dan itu amanah undang-undang juga. Amanah undang-undang desa 2014. Itu. Berarti sebelumnya mungkin sedikit terpisah-pisah gitu ya Pak? Maksudnya nggak ada forum yang menjembatani? Belum ada yang melembagakan aja. Nggak ada yang melembagakan gitu ya? Baru tahun ini saya lembagakan itu ya. Oke. Dan di bidang seni juga saya concern dan saya bikinkan kan sekarang lembaga kesenian desa. Ya toh? Nah, kemarin dengan sebenarnya kemarin itu kan gebiarnya adalah gebiar kesenian. Sekaligus sebagai bentuk pengukuhan daripada lembaga kesenian desa dan kita sinergikan dengan selamatan desa yang dimandegani oleh lembaga adat desa. Lembaga adatnya. Apa itu Pak? Dimandegani itu kosakata baru itu. Apa ya? Kalau dimandegani itu
diprakarsai atau dilaksanakan diinisiasikan gitu loh Pak ya. Diprakarsai atau dilaksanakan lah. Mungkin kalau kata yang cocok itu diprakarsai. Ya. Nah, terus tadi sebenarnya pas kemarin itu ada festival desa, saya cukup kaget Pak karena kontingennya cukup banyak dan ternyata komunitas seni dan adatnya itu ternyata sangat beragam gitu Pak di Bulukerto sini. Sangat beragam gitu. Kemarin tuh yang band yang keroncong kan belum keluar gitu. Oh ya itu belum Mbak, belum keluar itu. Belum menyentuh sampai ke sana karena lembaga kesenian juga baru saya bentuk sekitar 2 bulan yang lalu kan. Wah itu menarik banget sih. Nah kalau kemarin sih konsepnya begitu karena kan lembaga kesenian itu tidak hanya mewadahi grup-grup kesenian tradisional seperti bantengan, reog, jaranan gitu kan. Bukan kuda lumping gitu ya. Bukan itu aja toh. Harapannya kan kemarin makanya ada terbang judo. Oh iya betul. Ada tari-tarian gitu kan. Bantengan. Iya, bantengan gitu kan. Itu sangat menarik sih. Mungkin festival ini berarti rencananya bakal diadakan tiap tahun, annual atau tiap 2 tahun, Mbak? Tahun depan kan karnaval. Oh, tahun depan karnaval. Tahun depan karnaval desa. Wah. Jadi coba nanti setiap rumah kan kalau karnaval itu kan diwajibkan untuk tampil gitu. Dia harus mengirimkan gitu kan delegasinya salah satu itu kan. Kan lebih semarak lagi kan. Betul. Lebih semarak lagi. Wah, harusnya kemarin Pak Sandiaga Uno Menkeparekraf tuh bisa nonton nih festival di sini. Seru banget soalnya, Pak. Iya, seru. Makanya kan ya salah satu itu ya pilot yang kami lakukan. Kemudian untuk menuju kesejahteraan warga masyarakat sehingga perlu adanya pengembangan UMKM. Oh, pengembangan UMKM. Jadi makanya gini, saya itu punya impian bahwa nanti Desa Bulukerto itu punya kawasan ekonomi khusus. Yang di dalamnya itu berbagai macam tadi UMKM tadi gitu loh. Kami berharap itu ya. Walaupun ini gak apa ya istilahnya masih belum terencana tapi udah ada visi untuk kesana gitu ya Pak. Visinya sudah ada. Karena kemarin pas teman-teman KKN membantu mendata UMKM di RW 4 emang mayoritas masyarakat sini UMKM Pak pekerjaannya termasuk di RT 1 itu banyak penjual bunga kan termasuk UMKM. Itu mungkin bisa jadi rencana yang bagus untuk bisa terintegrasi semua UMKM-nya gitu. Betul. Dan itu kan kami berharap bisa terakomodir dan sebenarnya kan gini, negara wajib di semua urusan warga masyarakatnya atau rakyatnya untuk hadir. Untuk hadir. Nah, kan kalau kami melihat kan selama ini di Bulukerto ini kan pemerintah atau negara belum hadir di sektor-sektor itu tadi. Makanya coba kita menyentuh ke semua sektor atau lini yang ada di warga masyarakat. Masyarakat. Oke, mungkin kita selanjutnya membahas terkait hal yang menarik nih tadi sudah disebut juga Menkeparekraf. Berarti terkait dengan pariwisata. Nah, di sini kan banyak desa yang sedang gencar untuk bisa membangun wisatanya masing-masing, Pak. Terlebih di Kota Batu ini sebagai kota wisata. Nah, bagaimana Desa Bulukerto ini mendorong pariwisata di desa karena pariwisata ini punya multiplier efek yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Jadi gini, salah satu divisi saya itu kan juga ada wisata. Iya, betul. Ada wisata. Nah, pengembangan wisata, wisata yang sekarang sudah ada sejak kepemimpinan saya langsung saya dorong. Ada beberapa apa ya bahasanya properti wisata, aset wisata, aset desa yang didistribusi dialihkan kewenangannya ke wisata, itu kan? Seperti ATV, tenda-tenda, itu kan. Itu sejak kepemimpinan saya sudah saya limpahkan pada tim pengelola desa wisata. Atau Pok Darwis. Oh, berarti ada timnya itu ya? Pok Darwisnya itu ya? Dan itu kan lagi kita dorong Sen, karena yaitu di desa itu tantangannya mencari orang-orang kita ajak bergerak itu agak sulit. Yang istilahnya punya kapasitas, punya kapabilitas, punya kompetensi di bidang itu. Punya integritas, itu kan wabil khusus untuk urusan wisata. Sementara kan itu pemberdayaan warga masyarakat. Betul. Tidak kita gaji secara profesional, tapi ketika itu dilakukan secara profesional maka akan menimbulkan efek. Betul. Multiplier efeknya. Efek desa ini lebih dikenal dan sebagainya gitu kan.
Ya. Itu salah satunya. Makanya kenapa ya itu menjadi tantangan kalau menurut saya sih tantangan ya, gitu Pak. Tantangan untuk mensukseskan sesuatu gitu kan. Jadi cukup menarik ya guys di Bulukerto ini selama kami teman-teman KKN ini di 30 hari di sini banyak objek seperti misalnya Gelora, terus mungkin ada Imajimu, terus ada kafe Mrene. Iya, jadi ini ada warung Ardiase, ada apa yang viral juga itu Sontoloyo, kopi Sontoloyo itu kan. Ya, ada Itu juga Jengkoang yang ada ternyata Jengkoang, bisa camping Pak iya, di sana. Bisa Wah, ada itu camping asik banget itu. ground, kemudian Camping di Jengkoang. di Gunung Pucung. Gunung gitu Pucung. kan kami juga fokusnya ke sana juga untuk Iya. untuk pengembangan wisata itu. Jadi mendorong tadi itu. Ah, Sembari ini kan sebenarnya gini Sen. Ini kan saya masih di tahun kedua. Tahun ini kan kedua. tahun ketiga saya fokusnya untuk salah satunya tadi UMKM dan wisata. Wisata. Oh. Nah, makanya ini lagi saya juga browsing, kemudian juga meriset kira-kira saya ini enaknya ngobrol dengan siapa, dengan konsultan wisata yang mana gitu kan. Sementara kan kami belum ketemu konsultan wisata yang cocok ya. Iya, Saya belum. Yang satu visi belum. Iya. Jadi ini masih mencari tahap I mencari. see. Ya, kita doakan semoga kedepannya Desa Bulukerto ini bisa jadi desa wisata terdepan ya Pak di Amin, Kota amin, Batu, amin. di Kecamatan Bumiaji Ya, dan di Indonesia Di Indonesia, dan Indonesia juga dong. bisa menjadi percontohan desa wisata di desa-desa lainnya ya Pak. Menjadi mewakili dunia lah. Wah, kelas banget. Wah, ya bagi investor yang memiliki uang berlebih dan ingin membangun bisnis wisata mungkin bisa mempertimbangkan Bulukerto nggih Pak. Ya harus lah. Bulukerto itu Istimewa. Oke. Kalau orang bilang itu tanah emas. Tanah emas. Tanah emas itu di Bulukerto. Wih, keren. Nanti saya coba gali tanahnya. Hah? Mungkin ada emasnya. Ada emasnya ya. Oke, mungkin kita lanjut. Nah, ke depan ini desa ini di satu kepengurusan Bapak ini berarti masih ada 6 tahun nggih Pak? Insya Allah masih semoga lancar. Berarti ya. visi besar di dalam 6 tahun ini desa ini Bapak mau bawa kemana? Arahnya kemana? Yang jelas adalah tadi gitu, bahwa arah kebijakan itu pastilah satu untuk mensejahterakan warga masyarakat. Betul. Gitu. Ya. Dikatakan sejahtera ketika sehat, pendidikannya juga terpenuhi, kemudian pekerjaan mudah, Pekerjaan mudah. gitu. Betul. Kemudian aman, gitu kan. Itu jadi penting ya Pak, aman Penting, itu ya. aman itu penting. Karena Bulukerto pernah 4 November 2021 pernah terjadi banjir bandang, sehingga Bulukerto ini juga menjadi salah satu proyek percontohan untuk desa yang tanggap bencana. Upaya mitigasi kami itu kita melakukan pembersihan sungai di aliran hulu. Oh, dari Hutan. hulunya, berarti Hulunya. dari deket Jengkong Hulunya. situ Pak? Bukan, yang di Gunung Pucung. Oh, dari Gunung di Pucung. utaranya Ya? Gunung Pucung. Jadi kayak gitu. Kayak gitu kita lakukan setiap tahun. Ya kita motongin kayu yang ada di curah dan lain sebagainya di jurang. Iya, gitu kan. iya. Kita juga pembersihan sedimen-sedimen yang ada di situ. Biar karena kan teorinya banjir bandang itu kan dia membentuk natural dam, kemudian natural dam lagi, gitu. Kemudian ketika Terakumulasi. yang atas, terakumulasi, sini jebol, dia membesar jebol. Dan akhirnya nyampe di sini ya dengan membawa tanah segala macam Dengan gitu ya. ya, itu bisa dicek nanti 2021 4 November. Ya. Kamu kan sudah keliling Rosen? Betul. Ya, Sudah. Makanya di setiap batas desa itu kan ada CCTV yang terintegrasi dengan server yang ada di kantor desa. Jadi ketika ada kemalingan dan ada apa-apa itu kita supaya cepat mengidentifikasi gitu loh. Salah satunya itu. Ternyata Bulukerto ini juga modern karena saya pas jaga di pos keliran itu Pak, nengok atas, ternyata di situ ada CCTV-nya, terintegrasi langsung. Pasti mau dua-duaan ya. Nah habis itu saya cari yang nggak ada CCTV-nya. Oh jadi nggak ada. Sudah ketahuan. Tapi kita sudah tahu lah. Kok di CCTV di sini kelihatan, tapi kok Vincentnya di CCTV kelihatan. Yang setengah jam di mana ini? Gitu. Oke, mungkin setelah perbincangan panjang kita Pak dari
awal Bapak menjabat bagaimana menjadi kepala desa, hobi Bapak ternyata sepak bola dan sempat melatih juga sampai akhirnya ke program-program kerja yang Bapak bawa di desa ini. Mungkin Bapak bisa memberi closing statement buat masyarakat Bulukerto dan seluruh masyarakat Indonesia, Pak. Jadi gini, intinya jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Sudah itu aja. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Ya. Kalau manfaat nanti dulu ya. Yang penting berbuat baik dulu kepada siapapun dan jangan pernah menanamkan permusuhan kepada siapapun. Insya Allah impian atau harapanmu itu akan terwujud secara otomatis. Gitu. Karena apa? Semesta mendukung. Semesta mendukung. Oke. Mungkin demikian aja podcast hari ini. Terima kasih Pak Kades yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Sama-sama. Salaman dulu ya, biar kayak lebaran gitu ya. Betul. Nah, mungkin itu aja dari kami. Terima kasih Pak Kades. Mungkin sampai jumpa lagi Bolo Istimewa.